Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita masuk kepada materi pembahasan kita selanjutnya. Sebelumnya kita sudah bahas sama-sama tentang zakat. Sekarang kita masuk kepada materi pembahasan infak. Tentu mendengar kata infak mungkin anak-anak tidak akan asing dengan kata infak itu sendiri, karena sebelum-sebelumnya sudah pernah mendengar kata infak itu sendiri. Maka pada pertemuan kali ini kita akan bahas terkait infak yang akan dijelaskan mengenai pertama pengertian, yang kedua itu hukumnya, dan ketiga yaitu dalil infak, yang keempat itu rukun-rukun infak, dan yang terakhir insya Allah kita akan bahas syarat-syarat infak. Langsung saja menghemat waktu, kita langsung masuk ke pengertian infak. Secara bahasa itu nafako, yang artinya itu keluar. Dari kata dasar ini kemudian kata bahasa ini kemudian menjadi infak. Kata awalnya itu nafako menjadi keluar. Sedangkan secara istilah adalah yaitu memanfaatkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya dari pengertiannya, menafkahkan atau membelanjakan. Jadi skup menafkahkan atau membelanjakan kepentingan diri sendiri atau keluarga dan juga masyarakat umumnya. Itu pengertian dari istilah dari menurut ulama fikih. Selanjutnya tinjauan dari hukum infak itu sendiri. Yang pertama itu wajib. Infak menjadi wajib ketika memberi harta kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti infak untuk biaya hidup sendiri, istri, dan anak-anak, termasuk dalam kategori infak yang wajib adalah kewajiban untuk menunaikan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta. Jadi korelasi antara infak dan zakat itu masuk. Ketika mengeluarkan zakat itu termasuk dalam infak kewajiban itu sendiri. Jadi hukum infaknya juga wajib. Menafkahi anak, istri, atau saudara, orang tua yang memang jadi tanggung jawab dia sendiri itu wajib. Cukupnya itu zakat, mahar, menafkahi keluarga dan lain-lain. Itu hukum infak yang wajib. Hukum yang kedua bagi infak yaitu adalah sunnah. Hukumnya bisa sunnah, termasuk ke skup sunnah. Infak sunnah adalah memberikan harta kepada orang atau pihak yang membutuhkan, seperti berinfak kepada anak yatim, fakir, dan miskin. Jadi seperti memberi hadiah dan hibah, memberi donasi pada lembaga-lembaga sosial dan lain sebagainya. Jadi infak tersebut itu menjadi sunnah. Kata infak juga terkadang disebut dalam Al-Quran untuk harta yang dialokasikan oleh orang-orang kafir dalam memerangi Allah dan Rasulnya. Intinya untuk menolong orang, baik dalam keadaan dari musibah, kepentingan umum, dan lainnya. Hukum infak yang ketiga adalah mubah. Hukum infak mubah ini jadi mubah, boleh-boleh saja ketika memberikan kepada orang lain, dengan syarat memang orang tersebut yang ingin memberikan infak tersebut dia mampu untuk memberikan, tidak membebani dirinya sendiri seperti hadiah, hibah, dan lain sebagainya. Itu hukumnya. Jadi urutan sunnah dan mubah harus gugur di wajibnya. Maksudnya itu jadi sudah tuntas dari kewajibannya. Hukum infak selanjutnya itu haram. Infak bisa menjadi haram karena sebab jalur memberikan infaknya itu salah, karena bukan jalur yang diridhoin oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemaksiatan, merugikan orang banyak, dan lain sebagainya, infak tersebut bisa jadi haram. Dan walaupun dijalurkan di jalur yang memang kebaik,
tetapi infak wajibnya itu tidak ditunaikan, keluarganya ada yang kelaparan, anak atau istrinya itu kelaparan, tapi dia mau memberikan infak kepada orang lain, itu juga bisa menjadi haram. Selanjutnya dalil dari infak, dasar hukum dari infak itu sendiri. Setidaknya ada 2 dasar hukum yang menjadi infak. Yang pertama itu dari Al-Quran di dalam surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Surat Al-Imran ayat 93. Dan yang kedua yaitu hadis dari riwayat Muslim yang berbunyi, anfik ya bena Adam yunfik alaika, rawahu Muslim, yang artinya, berinfaklah wahai anak Adam, maka engkau akan dibalas. Berdasarkan 2 dalil ini menjadi dasar untuk dalam berinfak. Selanjutnya, rukun infak itu sendiri. Setidaknya ada 4. Yang pertama yaitu pemberi infak, yang disebut munfik. Maksudnya adalah orang yang memberi infak. Yang kedua yaitu penerima infak, namanya munfak lahu, itu orang yang menerima infak. Yang ketiga yaitu barang yang diinfakkan, harus ada barang yang diinfakkan. Dan rukun infak yang terakhir adalah ijab dan qabul, harus ada dalam berinfak itu ijab dan qabul. Selanjutnya yaitu syarat-syarat infak. Syarat-syarat infak terbagi menjadi 2, yaitu dari golongan munfik. Syarat si munfik, orang yang memberi infak, itu ada syaratnya. Dan syarat infak yang golongan yang kedua itu syarat juga untuk barang yang diinfakkan. Kita akan bahas dari syarat yang pertama yaitu munfik, orang yang berinfak. Syarat munfik atau orang yang memberi infak itu yaitu yang pertama, orang yang memiliki harta berlebih. Maksudnya harta berlebih itu kebutuhan dari pokok makannya sehari-hari dan lain sebagainya itu tidak berkurang ketika dia berinfak. Yang kedua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jelas syaratnya si munfik, orang yang ingin memberikan infak, itu atas dasar ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala. Memang atas dasar hanya karena Allah. Dan yang ketiga, tidak menyebut infak yang telah diberikan. Jadi bisa dikatakan ria, sombong ketika memberikan harta infakannya tersebut. Hubungannya juga nantinya kaitannya dengan ikhlas. Jadi infaknya tidak perlu disebut-sebut dengan kepada orang lain. Yang keempat, bagi si orang yang ingin mengeluarkan infak, tidak menyakiti orang yang menerimanya. Dalam arti ketika memberikan infaknya dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus. Jadi dengan tidak menyakiti si orang yang menerima infak tersebut. Seperti contoh misalkan ketika memberikan infaknya dengan cara menggunakan kaki, dengan dilempar, tidak menggunakan tangan yang baik, yang bagus, dengan menggunakan tangan kanan, tidak tersenyum, atau di muka umum dengan diberitahu, itu bisa menyakiti hati si penerima infak tersebut. Jadi dengan cara yang baik juga, itu menjadi syarat bagi munfik dalam mengeluarkan infaknya. Dan selanjutnya syarat infak bagi barang yang diinfakkan itu ada syaratnya. Setidaknya barang yang diinfakkan itu ada 6.
Yang pertama itu harta yang boleh ditasarufkan, maksudnya dibelanjakan. Yang kedua terpilih. Yang ketiga harta yang bisa diperjualbelikan dari barang tersebut. Yang keempat orang yang sah pemiliknya, jadi jelas barang tersebut ketika diinfakkan jelas siapa yang memilikinya. Yang kelima yaitu sah menerimanya. Dan yang terakhir yaitu tanpa adanya pengganti. Jadi inti dari barang yang diinfakkan ini, dari syarat keenamnya ini, yaitu barangnya bermanfaat. Mungkin cukup sekian, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.